Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwatul Ais dari NIM 0003. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah atau yang disebut dengan Piagam Madinah. Baik, pertama kita akan membahas tentang hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu merupakan sebuah peristiwa yang bersejarah yang menandai awal perkembangan Islam sebagai agama dan peradaban. Peristiwa ini terjadi pada tahun 622 Masehi yang kemudian dijadikan sebagai awal penanggalan kalender Hijriah. Rasulullah SAW dan para sahabat menghadapi banyak tekanan, siksaan dan ancaman dari kaum Quraisy di Mekah karena dakwah Islam yang mereka sebarkan itu kurang diterima baik oleh penduduk Mekah. Namun setelah mendapatkan wahyu dari Allah dan dukungan dari penduduk Madinah yaitu kaum Ansar, Rasulullah SAW memutuskan untuk berhijrah dengan tujuan menyelamatkan umat Islam dan menyebarkan ajaran Islam dengan lebih leluasa lagi. Karena dakwah Rasulullah di Madinah itu lebih diterima dengan baik daripada di Mekah. Rasulullah dalam perjalanan hijrah ke Madinah ini ditemani oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mereka sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari untuk menghindari kejaran musuh dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Madinah dan ketika sampai di Madinah mereka disambut dengan sukacita oleh penduduk Madinah karena penduduk Madinah itu seperti yang saya jelaskan tadi, penduduk Madinah itu menerima dakwah Rasulullah ini dengan baik dan mereka itu sangat gembira atas kedatangan Rasulullah di Madinah. Baik, selanjutnya kita akan membahas misi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Jadi Rasulullah itu mempunyai misi dan strategi dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, misi dan strategi tersebut ialah yang pertama, membangun masjid sebagai pusat kegiatan. Nah, ketika Rasulullah tiba di Madinah, hal pertama yang beliau lakukan ialah membangun Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid pertama dalam sejarah Islam. Setelah membangun Masjid Quba, Rasulullah juga membangun masjid yang dinamakan Masjid Nabawi yang sampai sekarang ini menjadi masjid yang sangat bersejarah di Madinah. Tapi fungsi masjid di masa Rasulullah itu bukan hanya sebagai tempat sholat saja. Masjid di masa Rasulullah itu punya peran penting lainnya, yaitu seperti digunakan sebagai tempat belajar, sebagai tempat bermusyawarah, sebagai pusat bersosialisasi, dan sebagai pusat pemerintahan. Jadi masjid itu bukan hanya sekedar tempat ibadah saja, tetapi sebagai pusat aktivitas umat. Nah, inilah salah satu kunci sukses dakwah Rasulullah karena masjid ini sebagai tempat mempersatukan dan memperkuat hubungan antara umat Islam. Selanjutnya yang kedua adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Saat Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka itu meninggalkan harta, rumah, dan keluarga. Mereka itu benar-benar memulai hidup baru dari nol. Di Madinah itu mereka disambut oleh kaum Ansor yaitu penduduk asli Madinah yang sudah memeluk agama Islam. Rasulullah kemudian mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Caranya Rasulullah itu mempertemukan
satu orang muhajirin dengan satu orang ansor untuk saling membantu dan mendukung. Bahkan kaum ansor ini rela berbagi harta, rumah, dan usaha mereka kepada kaum muhajirin. Selanjutnya, yang ketiga adalah menyusun piagam Madinah. Nah, pasti kalian bertanya, apa sih piagam Madinah itu? Piagam Madinah ini adalah perjanjian atau kesepakatan yang disusun untuk mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang majemuk. Karena di sana itu tidak hanya ada kaum Islam aja, tidak hanya ada umat Islam saja, tetapi juga ada kaum Yahudi dan juga suku-suku Arab lainnya. Jadi piagam Madinah ini membahas tentang kebebasan beragama, perlindungan bersama, keadilan dan hak yang sama, aturan dalam menyelesaikan konflik itu seperti apa, dan yang terakhir, hukum yang berlaku untuk semua masyarakat di Madinah. Nah, semua ini sudah dibahas atau tercantum pada piagam Madinah. Nah, agar kita lebih mengenal apa itu piagam Madinah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang latar belakang dan tujuan piagam Madinah. Ada beberapa yang menjadi latar belakang dibentuknya piagam Madinah, yaitu yang pertama, keberagaman penduduk Madinah. Kondisi masyarakat Madinah itu sangat beragam, mulai dari budayanya, agamanya, dan juga kelompoknya. Madinah ini dihuni oleh berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda, yaitu seperti kaum muslimin yang terdiri dari kaum muhajirin dan kaum ansor. Selanjutnya ada kaum Yahudi yang terdiri dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Dan juga ada kaum Arab non-muslim yang terdiri dari suku Aus dan suku Khazraj. Masing-masing kelompok ini mempunyai aturan, budaya, dan kepentingan sendiri-sendiri, sehingga sering kali terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik dan peperangan di antara mereka. Yang kedua, ada konflik antar suku di Madinah. Sebelum kedatangan Islam, suku Aus dan Khazraj itu sering berperang satu sama lain karena tidak ada pemimpin yang bisa menyatukan mereka. Namun setelah menerima Islam, mereka berharap Nabi Muhammad SAW bisa menjadi pemimpin dan penengah di antara mereka. Yang ketiga, ada menghadapi ancaman dari kaum Quraisy. Madinah juga menghadapi ancaman dari luar, khususnya dari kaum Quraisy dari Mekah, sehingga mereka perlu adanya persatuan untuk mempertahankan diri. Piagam Madinah ini sebagai alasan untuk mereka bisa bersatu dan bisa saling tolong-menolong walaupun adanya perbedaan antar suku. Nah, selanjutnya piagam Madinah juga mempunyai tujuan. Piagam Madinah bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat Madinah. Tujuan utamanya yaitu pertama, menyatukan penduduk Madinah. Yang kedua, menjaga keamanan dan kedamaian penduduk Madinah. Yang ketiga, menetapkan hak dan kewajiban penduduk Madinah. Yang keempat, membentuk sistem pemerintahan yang stabil. Dan yang terakhir, untuk melindungi masyarakat Madinah dengan piagam Madinah. Nah, piagam Madinah ini terciptalah aturan yang mampu mengikat semua masyarakat dalam persatuan dan keadilan, dan juga menciptakan kehidupan yang lebih damai dan teratur. Maka dari itu, tujuan dari piagam Madinah ini sangatlah baik untuk para masyarakat Madinah. Nah, mungkin cukup sekian, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.